Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Walau ayat. Yang saya hormati Wali Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Lurah Sukarame, Pak Doni Novia. Selamat Pak Doni masuk masjid kita. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz yang sudah berada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan nuzul Quran. Yang saya hormati segenap jajaran daripada pengurus Masjid Nurul Iman yang saya muliakan dan saya cintai, ibu-ibu jamaah Nurul Iman yang malam ini hadir bersama kita dengan kesibukannya yang luar biasa. Kemudian adik-adikku sekalian yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin yang saya muliakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, sebagaimana yang saya bacakan tadi, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kata-kata petunjuk ini mempunyai arti yang sangat luas, yang begitu besar artinya, yang membawa perubahan peradaban. Dari peradaban jahiliyah menjadi suatu peradaban yang berakhlak dan yang beradab. Sampai saat ini kita ikuti aturan-aturan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan peringatan ini, peringatan nuzul Quran pada malam ini akan memberikan dampak positif, motivasi kepada kita semua, sehingga kita semakin mencintai Al-Quran, membacanya dengan khusyuk, memahami artinya, kemudian insya Allah kita akan bisa mengamalkannya baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita ini. Jamaah yang kami hormati, atas nama masyarakat dan pengurus Masjid Nurul Iman menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva Duyana yang telah memberikan sumbang bantuan kepada Masjid Nurul Iman, dan bukan hanya kita, seluruh masjid di Bandar Lampung ini diberikan bantuan dalam rangka peringatan nuzul Quran ini. Program ini tentunya tidak lain adalah dalam rangka memperkuat ukhuwah Islami kita, meningkatkan iman dan ketakwaan kita khususnya umat Islam, sehingga ke depan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah terus berjalan dengan baik dalam rangka melaksanakan pembangunan khususnya di Kota Bandar Lampung yang kita cintai. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Wali Kota Bunda Eva Duyana dan seluruh jajarannya dapat melaksanakan tugas dengan baik 5 tahun ke depan. Hadirin yang saya hormati, terakhir atas nama pengurus saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini. Sekali lagi saya menyampaikan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami menghimbau kepada kita semua agar dapat mengikuti pencerahan pada malam ini berkenaan dengan nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Aziz. Untuk itu kepada saudara-saudara saya yang ada masih di luar, mengingat masjid kita ini masih banyak yang kosong, saya menghimbau agar dia masuk ke dalam. Ini ruangan ber-AC, kita tutup pintunya itu supaya AC-nya ini bisa berfungsi dengan maksimal. Sekali lagi kami harapkan saudara-saudara yang masih ada di luar di teras bisa bergabung masuk ke dalam, kemudian itu pintunya ditutup supaya AC-nya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Sukarame, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, yang saya hormati para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rabbun Ghafur. Atas nikmatnya lah pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam peringatan nuzulul Quran. Semoga langkah dan niat kita menjadi wasilah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan curahkan keharibaan alam baginda tercinta, yakni Habibina wa Nabiyina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu masih tetap semangat ini mendengarkan pengajiannya. Walaupun dari rumah tadi hujan ya Bu ya, tapi tidak apa-apa. Lebih baik terjebak hujan saat terawehan daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita peringati turunnya Al-Quran yang kita sebut dengan nuzulul Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid bahwa Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi kita semua. Artinya umat manusia akan seperti apa tingkah dan perbuatannya andai saja Allah tidak menurunkan Al-Quran.
Hidup manusia akan seperti apa kalau seandainya Allah tidak memberikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin nikah seenaknya dewe, tidak ada aturan apa-apa, menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadinya. Tidak ada hukum tentang ini, hukum tentang itu. Mari kita lihat sejarah bagaimana umat manusia sebelum Al-Quran datang, sebelum Rasul menerima wahyu. Kaum wanita terutama hanya dilahirkan untuk melahirkan. Tidak ada harganya. Mungkin zaman dulu perempuan itu goceng dapat 4, Pak. Goceng dapat 4. Saking tidak ada harganya. Murah dulu perempuan. Hanya dijadikan budak seks oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Allah mengutus Rasul, Allah berikan Al-Quran, wanita diangkat derajatnya, mulia, sehingga wanita adalah tihangnya negara. Kalau wanita hancur, maka negara akan hancur. An-nisa'u imadul bilad. Diangkat derajatnya oleh Al-Quran sehingga disetarakan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam konteks kehidupan agak beda sedikit sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemuliaan oleh Al-Quran bahwa wanita derajatnya tinggi di atas laki-laki, sehingga ketika Rasul ditanya, siapa ya Rasulullah yang harus aku muliakan? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Yang keempat, lalu siapa? Baru bapakmu. Jadi di sini jelas bahwa ibu 3, bapak 1. Jadi boleh ibu 3, bapak 1. Orang ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1. Tapi di zaman sekarang yang anehnya, perempuan dianggap mahal, ditinggikan derajatnya. Tapi zaman sekarang ini pingin murah aja, Pak, perempuan. Pingin murah aja perempuan. Coba lihatlah, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa perempuan itu harus tertutup, saking mahalnya. Barang yang mahal itu harus tertutup. Coba kita lihat, jarang ada orang yang naruh emas di depan rumah. Kenapa? Barang mahal. Jarang ada orang yang geletakin berlian di depan rumah. Barang mahal. Disumput, ditaruh di lemari, bahkan lemarinya dikunci. Bahkan kalau emasnya banyak, kuncinya juga pakai apa namanya, sandi. Beda sama besi. Besi mah geletakan di depan rumah juga biasa aja. Barang murah. Perempuan itu oleh Al-Quran dipandang oleh Al-Quran adalah barang mahal. Saking mahalnya seorang wanita ketika berangkat umroh, berangkat haji, andaikan suaminya nggak memberikan izin, haram melaksanakan umroh dan hajinya kalau tidak ada izin dari suaminya. Barang mahal. Saking mahalnya perempuan, satu helai terlihat rambutnya ketika sholat, nggak sah menurut ulama fikih. Barang mahal. Tapi di zaman sekarang yang anehnya, perempuan
pinginnya murah saja. Keluar rumah sudah nggak punya malu. Naudzubillah summa naudzubillah imin dzalik. Dulu zaman orang tua dulu kalau pingin lihat paha perempuan itu harus ngintip dulu. Nyari kali yang lagi mandi. Tanya Pak Haji Dedi. Iya, ngintip nyari kan seperti itu. Atau rumah yang pakai geribik ya Pak, dibukain ngintip orang yang mandi. Sekarang mah udah nggak usah ngintip-ngintip Pak. Jalan-jalan aja di daerah sini udah banyak pahala yang berkeliaran. Kadang mah Ustadz bingung, dilihat dosa nggak dilihat barang bagus. Bingung. Ya Allah, itu zaman sekarang pinginnya murah aja, padahal Al-Quran sudah jelas diperintahkan perempuan untuk menutup auratnya. Satu helai rambut terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, haram hukumnya. Maka inilah tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak kita, istri kita keluar rumah tidak menutup auratnya. Sebab Al-Quran sudah mengangkat harkat derajat kaum wanita. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa sih visi dan misi Al-Quran? Pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan akidah. Di zaman sebelum Al-Quran diturunkan, di mana masyarakat kaum Quraisy menyembah berhala, menyembah harta, menyembah kedudukan, tidak mempunyai kepercayaan. Yang mereka sembah adalah keinginan nafsunya. Al-Quran datang mengajarkan manusia untuk meluruskan akidah, membenarkan iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Qul man rabbus samawati wal arqulillah. Katakan olehmu Muhammad bahwa yang menciptakan engkau, menciptakan langit, menciptakan bumi serta isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mana? Lam yalid walam yulad. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Visi misi Al-Quran itu yang pertama meluruskan akidah, meluruskan keyakinan bahwa hartamu jangan dijadikan sebagai alat untuk menyembah. Karena hartamu lebih mulia daripada dirimu, lebih mulia daripada hartamu. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mendewakan harta, mentuhankan jabatan, menuhankan keinginannya, menuhankan nafsunya, sehingga Tuhan dikesampingkan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Buktinya apa? Untuk mencapai tujuannya, karena tidak ada Tuhannya, rela mengorbankan dan menghalalkan berbagai macam cara karena sudah menuhankan jabatan dan kedudukan. Sudah tidak ada Allahnya di dalam hatinya. Padahal jelas bahwa Al-Quran diturunkan ingin meluruskan akidah bahwa apapun yang ada di dalam hati kita harus bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ada di hati, Allah sudah menjadi sanubari di dalam hati kita, maka insya Allah hidup kita tidak akan menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan nafsu kita. Kalau zaman sekarang mah orang cuma ngaku beriman di bibir saja, dalam kehidupannya nggak mencerminkan orang yang beriman.
Kalau itu sudah menjadi landasan utamanya, harta menjadi tujuan hidupnya, sehingga mereka menghalalkan segala macam cara demi kepentingan pribadinya. Manusia balhum adol, sudah lebih sesat daripada binatang, sudah lebih sesat daripada hewan. Zaman sekarang mah ya Allah, padahal kurang apa Direktur Pertamina gajinya? Gak ada apa-apanya di sini mah ya. Tapi karena imannya, Allahnya hilang dalam hatinya, dia berani melakukan hal yang semacam itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka iman, Bu, kalau sudah ada iman jangan banyak mengeluh. Apapun problem dalam hidup ini sabar. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, Bu. Ramadan ini adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita tidak terjebak dengan persoalan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Maka di bulan Ramadan ini dididik. Pertama, apa pendidikan Ramadan? Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ketika kita diuji dengan ekonomi, sabar. Ada waktunya. Dunia ini kan berputar. Mungkin hari ini kita tidak dikasih rezeki sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi esok atau lusa kalau kita sabar, pasti Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Yakin akan janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sabar, ada waktunya. Di sini di puasa ini kita dididik Pak Lurah untuk menjadi orang-orang yang sabar. Pak Lurah tahu tempe tahu halal? Halal kalau habis maghrib. Ayam halal? Halal kalau habis maghrib. Kopi halal? Halal habis maghrib. Bini sendiri halal habis isya, Pak Haji. Jangan habis maghrib, kebangetan ngap tuh. Kebangetan habis maghrib, habis isya. Ya Allah, ada waktunya. Zaman sekarang ini orang-orang karena enggak sabar menghalalkan segala macam cara. Korupsi di mana-mana. Pingin punya jabatan, injek kanan, sikut kiri. Supaya gimana caranya? Saya jadi pejabat. Saking enggak sabarnya, banyak sekarang mah yang miara peternakan tuyul, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya banyak jualan tuyul second, bahkan di COD-in. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Enggak sabar. Padahal sangat sinkron. Iman kuat, pasti kalau iman kuat dia akan sabar. Sabar. Sebanyak apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan sabar dan iman yang kuat, pasti kita akan mampu melewatinya dengan senyum dan takwa. Makanya jadi manusia mah Pak, Bu, harus merasa aku ada dalam kendali, bukan menjadi manusia memiliki. Makanya jadi orang mah, Bu, harus banyak yadhkurunallaha, bukan yakununallaha. Bukan banyak mengucapkan Allahnya, tapi harus sadar bahwa ada dimensi abstrak yang dalam lubuk hatinya. Berapa banyak orang yang yaqulunallaha, yang mengucapkan Allah, 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 tapi tidak yadhkurunallaha, tidak sadar bahwa dia sedang dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman sekarang mulut mengucapkan Allah tapi sama tetangga saling musuhan.
Banyak yang mengucapkan Allah, tapi ketika tetangga dapat rezeki, iri, dengki, hasud. Bilang sama lakinya, "Pak, tuh suami tetangga mau udah kebeli baju lagi, kita kapan beli baju? Tuh tetangga kita mah mau lebaran itu udah siap-siap beli kue, kita kapan beli kuenya? Tetangga mah tuh udah kebeli kulkas, ibu yang masuk angin, dibawa ke rumah, Pak tolong kerokin saya masuk angin." Pas dikerok bukan merah tapi gambar kulkas. Karena iri, dengki. Sabar, ada waktunya semuanya. Makanya dengan menanamkan iman, keyakinan yang kuat, pasti akan membuahkan sabar. Orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mengembalikan rasanya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sadar, ada kalanya kita hanya bisa menjaganya tapi tidak bisa memilikinya. Kadang 3 tahun pacaran sama kita, nikahnya mah sama orang lain, Bu. Sakit guys katanya. Iya, bukan jodoh. Sabar. Makanya dan bahasanya juga, karena aku terlanjur cinta sehingga aku lupa bahwa aku ini peran pengganti ketika tokoh utama tidak ada. Jadi kita ini peran pengganti, Pak, ketika tokoh utama tidak ada. Memang waktunya singkat tapi sakitnya hebat ya. Seakan tidak adil, tapi seperti inilah takdir. Makanya kalau orang sudah ada Allahnya, pasti dia akan mampu dan sadar ini adalah takdir dan kehendak Tuhan yang harus kita jalankan, bukan kita keluhkan. Bukan kita keluhkan. Apapun terjadi dalam kehidupan ini, kita harus sadar bahwa ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Bapak ketika mendapatkan takdir apapun tidak akan marah terhadap siapapun. Pulang kerja, Pak Lurah pulang kerja misalkan, datang nyampe rumah, harusnya udah siap tuh makanan untuk berbuka puasa. Ternyata istrinya nggak masak, malah tidur. Nggak akan marah kalau ada Allahnya. Kenapa? Sadar bahwa ini takdir Allah. Sadar bahwa ini adalah kehendak Allah. Nggak marah-marah sampai bilang, apa aku harus nyari bini lagi ya? Karena bini saya nggak bisa masak misalkan dan lain sebagainya. Nggak akan timbul marah dan kecewa terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya gunanya dan pentingnya menanamkan akidah, menguatkan keimanan dan keyakinan bahwa kita adalah manusia yang ada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada kekecewaan dalam hati ini. Makanya tumpahkan keluh kesah kita hanya di tahajud kita, hanya di sujud kita. Serahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah ada iman, pasti akan ada benteng yang kokoh untuk menawan setiap godaan yang datang silih berganti untuk mengajak kepada hal-hal yang tidak benar. Dengan iman akan mampu menolak seluruh godaan-godaan setan. Dengan iman akan mampu membawa kepada kesuksesan yang hakiki, bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Bahkan kita ini mempertahankan hidup ini harus mempertahankan iman, Pak. Harus mempertahankan keyakinan kepada Allah. Apalah gunanya harta dan jabatan serta kedudukan yang tinggi kalau toh mati tanpa membawa iman? Apalah arti mobil mewah, rumah megah, uang banyak di mana-mana, kontrakan di mana-mana, kalau kita pulang kepada Allah tidak membawa iman? Justru kita hidup
ingin dengan iman, mati pun ingin membawa iman, dan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ingin ada iman di dalam hati kita, sehingga kita harus dituntut untuk banyak berdoa. Allahumma ahyina bil iman wa amitna ma'al iman. Mintalah kepada Allah agar kita dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita istiqomah ibadah, istiqomah kita berada di sini. Tujuannya apa? Tujuannya kita sedang bersyariat agar dikuatkan iman dan Islam kita, agar kita wafat tidak sia-sia, agar kita kembali menghadap Allah dalam keadaan membawa iman. Dan yang diantara hikmah kita puasa, pembelajaran puasa tadi mendidik sabar, diantaranya juga mendidik agar kita menjadi istiqomah. Istiqomah bukan istiqomah Pak Haji Dedi ya, ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Tapi istiqomah itu benar-benar, kalau kata orang kerennya, punya stabilitas temperatur batin. Continue di dalam iman, continue di dalam ibadah, continue di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Karena untuk mempertahankan istiqomah itu sulit sekali. Ya mungkin kita bisa istiqomah, yang lain banyak yang tidak istiqomah. Buktinya dari awal tarawih sampai sekarang tanggal 17 banyak kemajuan ya shopnya. Iya, dulu mau penuh sampai keluar-luar. Sekarang mah tinggal pemain lama semua. Menandakan bahwa kurangnya manusia istiqomah. Makanya inilah Ramadan nih. Mudah-mudahanlah kita diberikan keistiqomahan iman yang kita inginkan kepada Allah, agar saat kalimat yang terakhir saat kita wafat itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingin cerita sedikit tentang masalah istiqomah. Dulu ada 3 tawanan muslim ketika dipimpin oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tawanan muslim ini, mohon maaf, saat dipimpin oleh Syekh Al-Ayyubi. 3 tawanan ini ditangkap oleh tentara kafir, oleh pasukan salib. 3 tentara muslim ini dibawa sama menteri, diserahkan kepada raja. Wahai baginda raja, ini ada 3 tawanan muslim yang saya tangkap. Mau digimanain ini tuan raja? Apa mau dibunuh? Apa mau dipenggal? Apa mau digimanain? Kalau masalah bunuh-membunuh gampang Perdana Menteri, kata raja. Bujuk saja mereka agar mau ikut agama saya. Dia tinggalkan Islamnya, dia tinggalkan perjuangannya, ikut agama saya. Nanti saya kasih jabatan tinggi, rumah tinggi, kedudukan tinggi, pokoknya mah bujuk dia. Siap Tuan Raja, kata Perdana Menteri. Setelah mendengar perintah raja, dikumpulkanlah seluruh aparat-aparat yang ada di kementerian di situ. Dipanggil 3 tawanan atau 3 opsir ini. Mula-mula dipanggil tawanan yang pertama. Opsir pertama maju. Siap Perdana Menteri. Kamu mau nggak pindah dari agamamu untuk ikut agama saya? Kau tinggalkan Islam, kau tinggalkan rajamu, kau tinggalkan perjuanganmu. Nanti akan saya kasih rumah besar, jabatan besar, istri
Besar. Pokoknya mas segala macam besar lah. Tapi kau ikut agama saya. Apa jawaban opsir yang pertama? Nehi katanya. Apakah Tuhan mengira saya berjuang di bawah panji Islam karena mengharapkan jabatan? Tidak. Saya berjuang di bawah bendera Islam ingin mengharapkan uang? Tidak. Saya berjuang di atas panji Islam. Saya berjuang di atas agama Islam karena saya ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kamu sekarang mau dibunuh, kata Perdana Menteri. Silahkan Tuhan bunuh saya. Silahkan Tuhan penggal kepala saya. Saya rela mati demi mempertahankan keislaman saya. Algojo bunuh dia. Bunuh. Algojo membunuh opsir yang pertama. Ketika dipegang kepalanya, dipegang pedang atau golok Algojo, til, lepas itu kepala, menggelinding kepala. Tapi kepala itu anehnya ngaji, Pak. Ngomong itu kepala. Apa kata kepala opsir pertama? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, aku ikhlas mati bersimpuh darah demi mempertahankan agama Islam karena aku sudah dipanggil oleh bidadari dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian opsir yang kedua dipanggil. Opsir kedua maju. Sudah Pak. Sudah apa opsir kedua? Sudah, jangan banyak omong, bunuh saya. Wih, hebat juga ini opsir yang kedua. Orang mah ditanya dulu dia sudah siap untuk dibunuh. Apakah kamu nggak takut temenmu sudah mati seperti itu? Saya nggak takut. Bidadari sudah menunggu saya. Apakah kamu tidak mau jabatan tinggi? Tidak. Apakah kamu tidak mau uang banyak? Tidak. Apakah kamu tidak mau mendapatkan fasilitas yang luar biasa? Tidak. Saya tidak tahan lagi. Ingin ikut seperti kawan saya, mati dalam keadaan husnul khotimah karena mempertahankan imannya, istiqomah dalam keislamannya. Cepat bunuh saya. Luar biasa iman yang seperti ini. Kemudian dipenggal, til, mati lagi opsir yang kedua. Dan opsir yang kedua mati dalam keadaan tersenyum karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena keistiqomahannya, karena memegang teguh dalam keislamannya, dia nikmat walaupun bersimpuh darah. Opsir yang ketiga. Opsir yang ketiga maju. Ya Perdana Menteri, apakah kamu ingin ikut teman-temanmu yang dua mati? Oh, tidak Perdana Menteri, tidak. Saya mah nggak mau mati konyol. Terus, ya saya mau tawaran daripada Perdana Menteri. Jabatan tinggi, rumah bagus, kedudukan yang tinggi. Oh, hebat ini opsir yang ketiga. Dia mau ikut dengan kita. Ya sudah, nanti aku tanya dulu Tuan Raja. Berangkatlah Perdana Menteri nyamperi Tuan Raja. Gimana Perdana Menteri? Sudah kamu lakukan? Sudah. Terus yang dua mati, Pak. Tuan Raja yang dua mati. Kenapa? Karena dia istiqomah mempertahankan keimanan dan keislamannya. Tapi ada yang nomor ketiga ini, dia mau ikut agama kita. Dia rela meninggalkan kawannya, meninggalkan Islamnya, meninggalkan perjuangannya. Dia mau ikut dengan agama kita. Dia mau ikut dengan perjuangan kita. Lalu mau ditaruh pejabat di mana ini? Kata Perdana Menteri, mau ditempatkan di lurah mana ini? Biar jadi kepala lurah, biar jadi kepala desa, atau jadi bupati, atau jadi camat? Kata Tuan Raja, nanti dulu.
Ini kayaknya nih opsir yang ketiga ini opsir bejat. Opsir yang gak tahu diri. Bayangkan olehmu, temannya sendiri dihianati demi jabatan, kedudukan, dan harta. Ini orang yang seperti ini orang bejat, Perdana Menteri. Justru orang yang pertama dan orang kedua ini orang hebat. Dia rela mati demi Islamnya, demi temannya, demi rajanya. Dia tidak tergoda dengan jabatan dan kedudukan. Saya lebih tertarik dua orang ini yang mati. Bila perlu hidupin lagi nih, hebat. Oh nggak bisa Tuan Raja. Ini opsir bejat ini yang ketiga. Temennya aja dihianati, apalagi kita nanti. Apalagi kita nanti, temannya sendiri yang bareng dari awal dia berani mengkhianatinya. Apalagi kita, ngapain kita miara benalu jadi duri di kaki? Bunuh. Opsir yang ketiga ini opsir bejat, Perdana Menteri. Datanglah Perdana Menteri. Opsir ketiga, siap Perdana Menteri, saya mau diangkat di lurah di mana nih? Sukarame? Atau saya mau diangkat lurah mana? Kedamaian? Atau saya jadi wali kota? Atau jadi apa? Kamu opsir bejat. Kenapa? Kamu rela meninggalkan kawanmu yang sudah bersimpu dengan darah. Kamu rela meninggalkan saudara-saudaramu yang berjuang dalam Islam, berjuang dalam agama demi harta, jabatan, dan kedudukan. Kamu mau dibunuh. Hah? Saya mau dibunuh. Katanya kalau saya ikut agama Tuhan, saya dikasih harta, dikasih jabatan, saya akan diberikan apa yang saya inginkan. Kamu opsir bejat. Bunuh Algojo. Sebelum dibunuh, karena dia tahu ketika golok Algojo sudah nempel, dia mau ngucapin asyhadu alla gak bisa dia. Ketika mau ngucapin asyhadu gak bisa. Langsung dipotong oleh Algojo. Mati itu opsir yang nomor ketiga. Belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, karena malaikat sudah gedeg sama orang itu. Dan Allah pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah orang yang sudah divonis akan masuk ke dalam neraka, apakah dia mau menyelamatkan dirinya? Tidak. Bertahun-tahun dia berjuang di atas bendera Islam, beragamakan Islam, berKTP-kan Islam. Di akhir hayatnya dia tergoda dengan jabatan dan kedudukan, tergoda dengan harta, tergoda dengan wanita, tergoda dengan dunia. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa pesan? Istiqomah perlu, Pak. Punya stabilitas temperatur batin. Jangan sampai kita hari ini sujud, hari ini kita terawih, hari ini kita berbuat kebaikan di akhir hayat. Karena kurangnya keistiqomahan, Allah cabut iman dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Karena zaman sekarang mah, sebelum jadi pejabat, rajin ngamalin ayat kursi, Pak. Udah dapat jabatan, hilang ayatnya, tinggal kursinya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, zaman sekarang, waduh. Makanya istiqomah, pendidikan bulan Ramadan. Karena dengan keistiqomahan, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu misi Quran yang pertama. Misi Quran yang kedua, Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada hidup setelah kematian. Ada dunia setelah akhirat, bahwa kita ini hanyalah perantau. Kita ini hidup tidak akan lama, Pak. Tanda kematian sudah datang kepada kita. Mana tanda kematian? Ya coba cek rambut kita. Dulu mah hitam, sekarang udah putih kayak soun, Pak. Iya kan? Tanda kematian sudah nampak di diri kita. Dulu waktu muda kita megagah, kuat mikul beban yang berat pun. Sekarang mah udah loyo, Pak. Udah loyo.
5 menit juga udah loyo sekarang mah. Dulu mah kuat. Ya ngangkat beban itu. Iya, udah loyo, tanda kematian. Gigi dulu mah rapi, sekarang mah udah pergi satu demi satu. Dulu mah kuat sanggup mengunyah apa saja, sekarang mah sudah aduh, Masya Allah, tanda kematian. Artinya apa? Artinya Quran ingin mengajarkan kepada kita, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Ada akhirat menanti kita. Walal akhiratu khairu wa abqa. Masya Allah, bahwa akhirat itu lebih kekal. Jangan tertipu dengan kemewahan dan kenikmatan dunia. Dunia mah hanya tipuan, dunia mah hanya sesaat, di dunia mah hanya sementara, bagaikan orang yang mengembara. Lewat sejenak, ingat bahwa hidup kita yang lama dan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mumpung di bulan suci Ramadan, di mana pintu amal dan kebaikan dilipat gandakan. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, neraka ditutup, surga dibuka lebar-lebar, ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa diri ini banyak dosa dan banyak kesalahan, banyak kekurangan dan banyak kekhilapan. Jangan menjadi manusia yang merasa aku lebih mulia daripada yang lain. Jadilah manusia-manusia yang merasa aku adalah seorang pendosa yang ingin berubah. Karena kita ini tak luput dari salah, tak luput dari dosa, tak luput dari khilaf. Kita ini manusia biasa, bukan boboiboy api, apalagi boboiboy air, apalagi boboiboy lain. Kita ini manusia biasa yang tak luput dari salah, tak luput dari dosa, tak luput dari khilaf. Akui kesalahan kita. Ingat bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang sesaat ini. Jangan sampai karena harta, karena jabatan, karena kedudukan kita melupakan kehidupan akhirat. Tiap hari di rumah kita hanya yang kita pikirkan adalah untung dan rugi. Kapan kita ngobrol akhiratnya dengan istri kita? Kadang kita di rumah dengan istri kita, Beb, yang manggilnya Beb, Mama, yang manggilnya Mama, bebaslah manggilnya Mama siapa? Itu warung kita untungnya berapa hari ini? Ada duit berapa? Tabungan ada berapa? Anak sekolah gimana? Ada duit berapa? Yang kita pikirkan dan yang kita bicarakan hanyalah hal urusan dunia. Kapan kita ngobrol dengan istri kita? Dek, Mah, kalau bapak nanti meninggal, tolong ajikan, bacakan Al-Quran selama 1 minggu. Suruh anak-anak santri, yang paling terpenting mah anak-anak yang bisa baca Al-Quran. Pingin dari mulai habis tahlil sampai subuh, bahkan pingin 1 hari 1 malam sampai seminggu, pingin diajikan Al-Quran di rumah. Biar bapak nanti ketika wafat ada Al-Quran yang menyelamatkan bapak. Pesen atau berpikir dengan istri ngobrol, iya mamah juga sama. Kalau mamah meninggal, tolong bapak nanti ngondang santri, ngondang orang-orang yang pintar agama untuk membacakan Al-Quran. Jangan terlalu. Sebab kalau kita hanya berpikir tentang harta, berpikir tentang urusan dunia, sayang Pak, sayang. Karena hidup kita tak akan lama. Coba istri kita atau coba suami kita, Bu. Suami kita, kalau ibu ngumpulin duit terus di rumah, ngumpulin emas, ngumpulin cincin berlian, nanti ibu meninggal, nggak dibawa itu emas. Untuk siapa itu emas? Untuk ahli warisnya. Yang lebih sedih lagi, dipakai nikah lagi sama suami ibu, dikasihin itu cincinnya sama teman ibu yang dulu WhatsAppan sama suami. Aduh sakit ibu, Masya Allah. Makanya ayolah, sekarang mah kita umur udah hampir, udah tua lah. Jangan terlalu serius-serius amat memikirkan urusan dunia. Ada kalanya kita pikirkan urusan akhirat.
bahwa akhirat tempat kembali kita. Dunia mah hanya sesaat, akhirat selama-lamanya. Inilah Al-Quran. Konsep Al-Quran mendidik kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini semuanya calon almarhum dan almarhumah. Wajah kita nanti akan dipampang. Di mana? Di buku Yasin ketika 40 hari. Yang sekarang selfie dipampang di status WhatsApp, TikTokan dan lain sebagainya. Nanti mah dipampang di buku Yasin abadi. Tinggal namanya aja almarhum atau almarhumah. Dikasih bunga, Masya Allah. Al-Quran ingin mengajarkan kita sadar bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dunia mah hanya sesaat. Jadikan dunia ini majro'atul akhirat, banyak menanam. Kalau kita di dunia banyak menanam, insya Allah di akhirat kita akan panen pahala. Banyakin menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan. Kebaikan mah banyak. Jalan menuju surga itu banyak, bisa dengan sedekah kita. Bisa dengan bacaan Al-Quran yang kita baca tiap hari. Bisa dengan tarawih, bisa dengan sholat, bisa dengan zikir. Yang terpenting adalah jangan menyepelekan terhadap amal kebaikan. Bisa jadi di bulan suci Ramadan kita sedekah uang 2.000 kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang susah, kepada anak yatim. Itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena kita nggak tahu yang menyelamatkan diri kita di akhirat itu apa. Sholat kita mah belum tentu, Pak. Bener nggak? Untuk membeli surga yang begitu mahal, kadang ketika sholat kita ingat angsuran mobil. Allahu Akbar, aduh cicilan mobil mana gajian belum kan? Ingat angsuran rumah, ingat ini, ingat itu ketika takbir. Tapi siapa tahu dengan amal yang kita anggap sepele, kita sedekah 2.000, 3.000, atau memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa, justru itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena nanti ketika di yaumil hisab nanti, semua amal akan ditimbang. Contoh misalkan Pak Jumadi, di sini ada Pak Jumadi? Nggak ada ya, yang nggak ada aja. Pak Jumadi ditimbang amalnya. Ternyata Pak Jumadi lebih berat ke kiri ketimbang amal kebaikannya. Berarti Pak Jumadi masuk ke dalam neraka misalkan. Ditimbang Pak Lurah Sukarame, ditimbang nanti pasti. Ternyata lebih berat ke kanan. Berarti Pak Lurah masuk ke surga. Amin atuh Bu, masa Pak Lurah nggak diaminin? Tega amat ya masyarakatnya. Amin gitu Bu yang keras. Pak Lurah masuk surga masa nggak diaminin? Amin. Amin. Pak Haji Dedi ditimbang. Seimbang Pak Haji Dedi. Waduh, bingung malaikat. Seimbang nih. Mau dikemanain ini Pak Haji Dedi? Mau ke surga seimbang. Mau ke neraka seimbang. Bingung. Lagi bingung-bingung malaikat, Pak Haji Dedi tiba-tiba berat ke kanan dikit. Walaupun dikit, Pak Haji Dedi berhak masuk ke dalam surga. Amin. Kenapa bisa berat ke kanan? Nambahin amplop sama Pak Ustadz Ajis. Bercanda ini Pak Haji, bercanda. Bercanda tapi jangan dianggap bercanda. Nah itu jadi intinya mah adalah kita banyak-banyak beramal. Karena siapa tahu uang yang kita anggap sepele, yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu yang bisa memberatkan timbangan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita acara Nuzul Quran mengingatkan kita dan menyadarkan kita untuk memperkuat iman dan menyadarkan kita untuk ingat kepada akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.